Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 642. Nah, di sini kita masih melihat perseteruan antara Zhongfan dan teman-temannya melawan salah satu ahli kayak kalau untuk ahli kekuatan kita belum tahu rananya di mana, tapi kalau ahli kecerdasan juga lumayan pintar juga dia di sini ya, meskipun sebenarnya di sini cuman Zhongfan ikut bermain aja guys. Nah, di sini teman-teman mereka nih si Zhongfan dan para elder ya, para ketangkap gitu sama mereka. Berarti kalau orang-orang pada ketangkap, di orang ini yang menangkap elder ini di atas elder kekuatannya kalau menurut gue ya, di atas elder kalau menurut gue. Kenapa ya? Lihat aja pas kita diperlihatkan saat si para elder tuh berada di markas musuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain guys, karena melihat seperti si musuhnya ini ya, itu menyerap energi yang itu di sebuah tubuh wanita. Nah, dia takut nih kalau energi dari si elder ini pada diambil juga, jadi kekuatannya itu bisa naik ya, karena dia menyedot energi mereka guys ya. Berarti pada takut gitu kekuatannya ini di atas si elder ini ya. Nah, yang bisa ngandani ini Zhongfan doang. Nah, tapi di sini bakalan sama Zhongfan tuh kayaknya si ini yang menyerap kekuatan itu dia bakal kalah sama Zhongfan. Kenapa? Ya gue lihat waktu si Hinceng ya, apa sih ceweknya itu atau bininya itu memeluk Zhongfan itu, Zhongfan ngasih tau kayak tanda ke bininya itu, sebuah tanda nih mungkin sinyal biar nanti si Zhongfan tahu nih lokasinya di mana tempatnya, karena semuanya berpindah tempat otomatis gara-gara si gara-gara di kabut putih itu guys, yang membuat mereka tuh hilang dari sekitaran Zhongfan. Dan Zhongfan ini udah tahu gitu ini tempatnya di mana, tapi karena Zhongfan juga belum tahu kekuatannya rananya di mana, dia masih kayak hati-hati guys ya. Kelihatan di sini dia ini berarti lebih kuat dari teman-temannya Zhongfan yang udah nangkap dia nih. Nah, kita panggil si Yin Yang ya. Si Yin Yang ini ya, kalau di manual lain atau dongeng lain kan kita cuma bisa melihat kayak ini orang menyedot energi yang ya, atau yin yang atau yin. Tapi di sini dia dua-duanya guys. Nah, energi si cewek pun juga disedot sama dia, energi cowok pun disedot. Nah, awalnya tuh yang si elder itu si yin yang ini cuma bisa menyedot energi yin doang, ibaratnya enggak ya dari laki. Makanya dia kayak ngajakin damai. Ternyata ditunjukin lo sama kekuatannya, dan dia bisa benar-benar menyedot seluruh, entah itu enggak jenis kelamin apapun, mungkin monster pun sama dia bisa diserap energinya ya, itu pun sekalipun monster ya guys ya. Dan ini membuat rananya juga makin kuat dan paling takut. Nah, di sini bukan hanya adu kecerdasan, nanti si Zhongfan bakal adu kekuatan. Tapi kalau ditanya siapa yang kuat, gue juga belum bisa mastiin. Kalau elder aja takut, berarti dia lebih kuat dari elder. Kalau ngelawan Zhongfan ya, karena di sini Zhongfan juga orang yang enggak terlalu takut, dilihat dari ekspresinya dia di awal itu ngomongin si bocah ini, dia manggil juga bocah. Berarti ini kekuatannya masih di bawah si Zhongfan ya. Gue nggak tahu bakalan jadi temen atau apa, tapi kayaknya ini dia dari sekte demonik tempat lain guys, bukan dari sekte sekte sama Zhongfan. Dan yang paling yang paling kagetnya juga ternyata dia juga takut tuh sama senior. Nah, dia aja sama Zhongfan berarti udah bisa tuh kalau ternyata si senior yang sebelumnya ditangkap sama si cewek dari sekte benar itu kekuatannya itu emang di atas mereka. Nah, yang bisa melihat seperti itu cuma Zhongfan ya, dan satu lagi ini si Yin Yang. Lihatnya si Yin Yang ini nggak mau nyentuh wanita-wanita yang di dekat mereka. Kenapa ya? Karena ada si senior yang mungkin orang yang paling kuat di dunia tersebut untuk saat ini ya guys ya, untuk saat ini. Makanya dia nggak mau bertindak. Nah, pas dia keluar dia mulai bertindak guys ya kan. Kelihatan dari kenapa gue bilang ini si Zhongfan dan si ini bisa-bisa kuat dan bisa-bisa setara, atau cuma bisa ya bikin si Zhongfan sedikit agak terdesak ya, karena dia juga bisa melihat kalau si senior, orang tua yang waktu itu diikat itu bukan orang sembarangan guys ya. Makanya dia nggak berani asal bergerak aja tuh. Nah, pas dia keluar baru dia nongol. Nah, di sini berarti
ini bakalan pertarungannya, dia bakalan bisa jadi sama Jovan dimanfaatin untuk nyedot energinya Jovan. Tahu sendiri kan, energi Jovannya itu kan energi yang emang dari aura negatif yang dia sedot juga. Nah Jovan juga gitu guys, bisa menyedot aura-aura juga, tapi sama dia tuh nggak pernah jarang dipakai ke manusia lain ya, tapi ke energi alam yang emang udah kayak ya dikumpul udah lama guys. Waktu di pemakaman, waktu sekte demonik aja dia kan itu menyerap energi negatif ya kan, dijadiin sama dia buat kultivasi. Nah kali aja si Jovan ini nggak ngadepin langsung kayak adu kekuatan, nah tapi kayak Jovan ini pura-pura lemah lah, sehingga si yang ini ketika menyerap Jovan ini dia berarti menyerap racun juga, karena kan energi negatifnya tuh belum tentu bisa menyatu sama si yin yang ini. Kita nggak tahu nih yin yang ini ada batasan nggak nih, ada batasan untuk menyerap seluruh kekuatan ya. Jovan aja nggak mungkin selamanya mengandalkan kekuatan nyerapnya ya. Nah sama yang ini nggak tahu batas-batasannya. Kalau dia nggak tahu batasan-batasannya itu malah lebih berbahaya buat dia. Ini bakalan seru nih ya, Jovan melawan si energi demonik. Entah itu kalau ditanya jadi teman atau enggak, kayaknya enggak ya guys ya. Selama ini si Jovan tuh nggak pernah jadiin teman seseorang yang udah ngebunuh orang-orang di sekitar dia. Kalau dijadiin kayak apa ya namanya, kayak budak mungkin ya itu pun si Jovan bakal ngasih ulet. Tapi di sini kayaknya nggak pakai alat-alat seperti itu. Kenapa ya, karena kan untuk menggunakan ular seperti itu berarti dia itu harus benar-benar bisa takutnya kan ini sekte ini bukan hanya menyinggung ya, bukan hanya menyinggung satu sekte, mungkin 10 sekte. Kita aja nggak tahu identitas asli si pria ini, si yang ini, apakah dia kayaknya ini salah satu orang terpandang juga kelihatan ya, dia kelihatan yang emang sengaja dia tuh pas pertarungan gathering ini dia udah nungguin masa-masanya kayak Jovan dan orang-orang yang datang yang masih muda, yang kekuatannya di bawah mereka itu sama mereka dijadiin tumbal gitu guys ya, tumbal proyek. Ini bakalan makin seru sih ceritanya. Jadi mungkin sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar kayak desain ilustrasi, desain grafis, mau bikin website, aplikasi ya kan, atau UX UI, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua sih cara-caranya mulai dari nol. Dan pastinya gua ngajarin kalian gimana caranya bisa menghasilkan uang lewat desain ini, skill ini. Kalau kalian bisa jadi freelance, bisa jadi kerja remote, atau kalian bisa ngelamar kerja ya, bisa semuanya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.